ada yang mewakili dan terhormat dari Dinas Pendapatan Daerah ya. Ada versi tak bukan sektor berbeda. Kalau kemudian masyarakat saya hormati ya. Saya perkenalkan tim kami ada di bawah sebenarnya Pak Firman Universitas Kemangkuri ke jadi cukup Mas Firman mengatasi satu orang cukup mengatasi karena seperti biasanya Pak Johan punya jalan ada pepatah lagi di ini kan kamu pun nggak bisa itu musik dari wah itu tidak bisa karena itu saya mampu kata kita cepat dan bagus dan kali ini semakin cepat itu jalan tidak berbeda musik yang ini Pak pengatasan bagian dari hasil pajak daerah dari daerah yang diberikan akan berapa pada bulan Januari sampai bulan Juni yang menjerat Bupati Sidoarjo. Ini kan yang mana dibicara yang Sidoarjo. Kalau yang ini biasa sudah Pak. Izin membuat sampaikan izin dari para ini tapi tidak sudah terima kasih atas waktunya. Pertama-tama kami selaku nanti kita mohon maaf Pak Aris karena Pak Gablak berhalangan lagi invitasi tidak bisa hadir. Kami yang di sini bersama tim dari DPRD dan Pak Kadif Pak Indra bersama staf terkait dengan rancangan pergub mengenai pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan distribusi daerah. Ini ada dua substansi Pak Aris, nanti kami mohon harmonisasinya. Prinsipnya sebenarnya setiap tahun kami menetapkan peraturan bupati ini dan juga kami usulkan harmonisasi, cuman ya kadang ada alokasi kurang bayar yang biasanya kami tetapkan dalam pergub sendiri ini kami coba usulkan untuk dalam satu rancangan peraturan bupati. Jadi prinsipnya memang normatif perintah memang dari perintahnya dari BP Pak Aris karena memang kita tidak memiliki program Indonesia. Jadi terkait dengan pengalokasian bagian dari hasil sesuai dengan pasal 97 ayat 3 dari Permen 3 nomor 2014 dan kita menetapkan pengalokasiannya yang COD tidak ini juga ada lampirannya cuma seperti yang kemarin dalam pengusulan untuk yang angka-angka masih kami susun jadi belum itu terlampir. Tapi yang ada 5 lampiran ya, jadi ada alokasi untuk pajaknya yang tahun 2023 dan juga 2024. Jadi ya, untuk yang 2023 adalah kurang bayar dan untuk 2024 ini untuk tahun 2024. Secara substansi ada beberapa bab, yaitu tata cara pengalokasian, lalu juga tata cara penyalurannya dan pertanggungjawaban. Ada perbedaan di situ karena mengingat ada bagian hasil yang itu berdasarkan pajak dan retribusi daerah tahun 2023 itu memang kami sebutkan di pasal 2 itu uraiannya jadi jenis retribusi dan pajak apa saja karena memang karena ini adalah yang seharusnya diberikan pada tahun 2023 namun belum bisa diberikan pada tahun anggaran pengenaan. Kemudian yang tahun 2024 sesuai dengan peraturan pajak retribusi yang baru, kami juga urai di situ sumber penerimaan dari pajak sesuai dengan jenis pajak yang baru dan retribusi yang baru. Mungkin itu secara teknis mungkin bisa ditambahkan dari DPR. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu dari Kanwil Kumham Provinsi Jawa Timur, teman-teman dari bagian hukum Kabupaten Mojokerto. Perkenalkan Pak, nama saya Hendra. Saya kebetulan sebagai kepala bidang pembina pemerintahan desa. Perlu kami sampaikan bahwa peraturan bupati terkait dengan pengalokasian bagi hasil pajak retribusi daerah Kabupaten Desa ini merupakan peraturan bupati yang setiap tahun kami buat Pak.
Jadi kalau di Mojokerto itu biasanya kami semester 1, kalau bahasanya semester itu semester 1 dibayar di semester 2, nanti semester 2 dibayar di tahun berikutnya, di tahun depannya. Nah, jadi karena ini sudah merupakan peraturan bupati yang sudah rutin setiap tahun yang harus kami susun, sehingga ini juga setiap tahun sudah dibahas di tempat ini. Nah, kami senantiasa memperhatikan beberapa arahan dari pemaham ini, sehingga nanti pada saat penyusunan pergub ini kami mendapatkan arahan yang akan mempermudah kami dalam penyusunan peraturan bupati ini. Nah, yang kami sampaikan hari ini adalah rancangannya, yaitu yang masih belum kami bayar dan sudah disampaikan oleh Pak Novan bahwa di Surabaya. Jadi ada alokasi bagi hasil pajak dan retribusi bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2023 yang seharusnya itu kami bayar di semester awal di 2024. Kemudian di dalam rancangan pergub ini juga sekalian kami sertakan untuk alokasi mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2024, sehingga nanti ini bisa kami sampaikan lagi ke desa. Jadi peruntukan dari bagi hasil pajak ini, Bapak, sebagian besar itu karena di dalam pergub kami kan memang ini diatur untuk menunjang operasional pemerintah desa. Nah, jadi sebagian besar dari pajak dan retribusi di Mojokerto ini digunakan untuk sebagian besar ya, untuk pembayaran termasuk premi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi kemarin sempat ada evaluasi karena sampai dengan periode April ini untuk Kabupaten Mojokerto belum melakukan pembayaran itu karena sumbernya adalah dari alokasi bagi hasil pajak dan retribusi. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kesempatan ini kami diundang untuk membahas rancangan ini. Harapan kami tentunya ini bisa segera dibahas di sini, kemudian nanti Balai Mojokerto itu ada tanggapan, nanti bisa dipindahkan sebagai peraturan bupati, sehingga nanti pemerintah desa ada 299 desa yang di Kabupaten Mojokerto bisa menerima penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi khususnya bulan Juli sampai Desember 2023, kemudian nanti yang dari Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Barangkali itu dari kami secara umum, kami mohon arahan dari Bapak Ibu dari Muhammad sehingga nanti ini bisa segera menjadi peraturan bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kesana, saya butuh pendalaman dulu, terutama ke bagian hukum, karena yang konsisten memang tidak terjemah ya. Itu sudah berkomunikasi dengan bagian retribusi pajak tentunya dan bagian perencanaan. Sudah. Intinya memang aturan ini dibebankan kepada bagian terkait ya. Dalam setiap mekanisme kerja pun ada oh iya, sudah kita bahas bersama dengan Pak. Kalau sudah ada masalah tidak ada alokasi. Jadi monggo selanjutnya sebelum saya mau tanya dulu ya, di selama ini kan saya pakai saya desa ini sistem pembagian hasil itu pendapatan umpamanya kayak di Lawas itu kan ada beberapa pariwisata milik desa, terus ada yang milik pemerintah daerah. Itu untuk yang milik desa itu ada pembagian itu. Kalau dari desa, jadi gimana desa? Enggak diberikan, enggak ada pembagian berapa persen. Pemerintahan belum ada. Tapi memang sempat ada diskusi Pak mengenai itu. Cuman sampai sekarang masih 19 masih padat. Karena kan konteksnya itu memang desa itu punya konteks itu dari sekarang untuk beberapa khususnya yang berada di PKS menjadi aset desa ini menjadi kemarin dan sementara belum ada hasil dengan daerah. Tapi yang jadi kewenangan daerah memang ada sebagian yang kita lakukan dulu, terutama yang di wilayah yang dikelola parkirnya yang dikelola oleh pemerintah daerah, namun tidak di
wilayah desa itu ada seperti itu. Pas juga. Tapi untuk yang miliknya desa memang mereka kewajiban hanya bayar pajaknya saja. Ada bagian hasil ini luar biasa Pak, karena kami sudah melakukan pembinaan desa sadar hukum dan kami disodori oleh Pak Menteri. Itu di sana ada anggaran sekitar 7 M. Kalau dibandingkan dengan desa-desa lain, kabupaten lain, tetangga lainnya itu jarang ada seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau memang seperti itu akan benar-benar bagus menjadi desa sebagai negara mengimpor tenaga kerja migran berkurang itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa kesana untuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nanti rapat Bapak Ibu dan Mojo. Mohon izin Bapak sekalian untuk menyampaikan tanggapan tim kami terkait dengan rancangan peraturan Bupati Mojokerto tentang pengalokasian bagian dari hasil PDRD pada desa bagian bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2023 yang dibayar pada tanggal 2024 dan bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2024. Pada dasarnya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Afan terkait dengan dasar kewenangan dari pembentukan raperda ini sesuai dengan PP 43 tahun 2014 yang dirubah beberapa kali, ada di pasal 97 dan 97 ayat 3 dan 4. Namun ada beberapa hal yang kita sampaikan di sini demi keseluruhan dari dalam proses ini. Yang pertama adalah terkait dengan judul ini kan kita bersama jangan dengan pada ini. Kalau judulnya ini hanya dibuat secara umum tanpa disebutkan bagian bulan Juli sampai dengan Desember, itu kira-kira bagaimana? Kalau menurut kami sih untuk frasa bagian bulan Juli dan seterusnya ini nanti bisa di drop, dimasukkan dalam satu saja. Jadi judulnya cukup pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa. Cukup seperti itu. Untuk tahun anggaran tahun setiap tahun ada nggak? ada. Kalau tahun ada sebetulnya apa nanti tetap sebetulnya prinsipnya pembebanan semuanya di tahun anggaran 2024. Iya. Nanti tinggal apa kita kemudian di pasar kita rinci bahwa itu terdiri dari dua komponen ya, yang bulan Juli yang belum dibayarkan 2023, yang dibanding 2024 dan tahun anggaran 2024 itu seperti itu. Iya. Tapi Islam kami itu tahun anggarannya mungkin tetap dimunculkan karena kalau tiap tahun berubah. Maksud kami seperti itu Pak. Jadi judulnya itu umum saja, nanti di breakdown-nya lagi di tubuhnya. Ini sebenarnya sudah ada di pasal ini sudah ada Pak. Sudah ada di saya ini sudah cukup mewakili apa yang judul Pak seperti itu. Izin Pak, ini kan kenapa judulnya berbunyi seperti ini karena kami juga melakukan penyesuaian dengan penganggaran di PBD 4. Jadi sekarang yang masuk di APBD kan adalah anggaran untuk bagi hasil pajak yang Juli sampai Desember 2023 sama Januari sampai dengan Juni 2024. Sementara yang Juli sampai dengan Desember 2024 itu belum ada di dalam APBD. Itu kan rencananya nanti di perubahan APBD itu. Jadi kami menyesuaikan dengan bahkan kita sediakan. Ini harus dituangkan di dalam tamu. Karena sebenarnya pemerintah tidak tahu sebenarnya. Bahkan kalau itu rutinitas, kalau sudah tahu kapan mau dibayarkan kapan itu malah lebih enak musuhnya. Jadi kalau nggak buat berapa dibuat secara umum
Dan untuk bulan Januari sampai akhir akan dibayarkan seandainya Bapak tahu rutinitasnya akan dibayarkan bulan apa. Kalau yang Bapak nyantumkan seperti ini akan terjadi kendala. Kalau lewat waktunya ini di situ kan susah sih. Gitu. Tapi kalau disesuaikan dengan yang sama PP-nya, jadi gimana? Tapi nanti jika di KPP dari bulan ya kita tinggal ubah untuk memasukkan yang bulan yang berikutnya gitu. Iya, sebenarnya kalau itu rutinitas ya. Tapi kalau ini kan ada tempat firman. Siap. Apa bicara Pak Firman kita juga ini. Tapi nggak masalah. Jadi kita rutinitasnya monggo nanya gimana seperti itu. Bisa. Yang kedua, untuk judulnya ini pengalokasi atau tata cara. Soalnya saya lihat pada belas sebelumnya tata cara. Tata cara. Enggak, maksudnya kalau misalkan judulnya pakai ini, oke seperti ini, atau biasanya kan kalau di sebelumnya tata cara pengalokasian bagian dari yang itu kira-kira ya monggo ini konsisten saja. Nanti kalau misalkan judulnya adalah pengalokasian, kalau lima kali di babnya selanjutnya tata caranya saja. Misalkan kalau berdua, kemudian dibagikan. Oh iya. Ini langsung aja berdua pengalokasian, nanti tiga penyaluran. Oh, merasa tata caranya ya. Siap. Enggak apa-apa. Iya. Pilihannya tata caranya. Tapi Pak, kenapa ini jangan lupa ya, punya pusat desa loh ya. Ini kalau jenang gini, soalnya Bapak nggak butuh bupati. Maksudnya ke presiden. Nanti kan punya ini. Umum adalah pengampunan kan beliau. Bapak tahun ini punya pada namanya tentang desa. Masuk bukan dan itu masuk ke keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lagi sebagai ini semuanya langsung punya presiden. Oke. Lalu di konsen menimbang karena kita sepakat untuk konsen menimbang kita tidak menyebutkan jangka waktu, maka untuk yang huruf B ini juga nanti ada ini Pak, ada mungkin masukan dari kami tukan dalam pada terus pembagiannya. Kalau kami sih kalau boleh dikutip Pak, untuk menimbangnya sebaiknya adalah bahwa pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa diperlukan dalam rangka peningkatan pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat. Kemudian C, juridiknya seperti itu. Kemudian untuk pasal 2 dan pasal 3 ini saya rasa sudah ada di Perda PDRB. Ini monggo ini tetap dicantumkan di sini atau ikut PDRB. Ini kan memang pertimbangannya ini ada transisi ya. Jadi ada beberapa perubahan jenis pajak dan retribusi terutama tambahan. Itu kan antara pendapatan pajak daerah dan retribusi yang tahun 2023 ini kan masih berdasarkan pada nomenklatur Perda yang lama. Di 2024 itu kan kita sudah pakai Perda yang baru. Memang ada perbedaan nomenklatur. Nah, sebetulnya pencantuman jenis ini apa perlu apa tidak? Sebetulnya saya juga mohon pencerahannya mungkin. Kalau memang kita otomatis mengikuti Perda pajak dan retribusi ya sudah sebetulnya nggak perlu pun ya nggak masalah untuk membuka jenis sumbernya karena ini kan berbicara sumbernya. Saya tanyakan pengalokasian anggaran ini kan diadukan dasar dari Iya, berarti canangnya PDRB. Oke, tapi ini nggak usah kita sebutkan lagi ya Pak. Nah sekarang kembali pada jenengan keterbukaan atau enggak? Adanya BMS yang menunjukkan pajak hotel akhirnya akan menimbulkan pertanyaan dari para desa, pajak hotel itu berapa sih untuk wajib motor akhirnya begitu? Sebetulnya selain pajak pun ya sudah ada di sudah berubah itu kan
Sebetulnya harus ada dirizin juga harus di APBD. Kalau kita ada, berarti tidak usah kita mulai lagi ya untuk harus mengikuti peserta yang di atasnya untuk menjadi dari sini. Jadi nanti kalau dalam menimbangkan salah satunya mengatakan apa? Oh iya, Di PDA jadi kalau ada dosa yang nanti disesuaikan bersatu berikut. Nanti akan menimbulkan pertanyaan pada soal sendiri juga apalagi hubungan dengan uang ini pasti dia tadi kan jadi maka Pak nanti ini saya rasa begitu. Tapi di 2023 masih belum yang lama kita sebutkan sebetulnya sih ya itu otomatis masih ikut di Bapda, jadi kita hanya mengcopy paste. Kalau memang tidak perlu ya tidak banyak-banyak. saya rasa sudah ada masukan di saya rasa hanya penetapan saja untuk pembayaran yang diberikan ke 2023. Sudah selesai. Sudah. Ini saja pasal 4. Kenapa ini tampilannya dimunculkan dengan perhitungan dan formasi? Apakah Anda sebaiknya besar kasih BPS bagi juga SMP gitu aja? Oh iyalah, ini kita memang menyesuaikan seperti yang sebelum-sebelumnya Pak. Kan beberapa kali kita ada pencantuman rumus di penentuan juga dimasukkan lampiran. Iya, ini rumus Pak yang di lampiran ini kita ada kalau di sini lampiran. Coba dibuka Pak, yang lampiran 1 ke bawah. Terus ini sudah kita cantumkan. Yang belum kita cantumkan hanya angka-angkanya. Nah ini Pak, karena berisi rumus ini Pak. Karena yang kita cantumkan di lampiran. Seperti kemarin CPP kita rumusnya di lampiran juga sudah. Sebelumnya ini masuk di pasal sebelumnya di bab yang lama kita masukkan di pasal dengan rekomendasi. Kalau judulnya itu tanpa menunjukkan perhitungan dan formulasi Yang di pasal 4-nya yang dibaca. Misalnya maka sebagaimana kita telah kita sendiri. Iya, mau nggak saudara? Oh langsung Pak ya, siap. Saya khawatir cuma satu aja perjelasan perhitungan itu bagaimana, formulasinya bagaimana, panjang gitu Cantum dalam aturan cara menghitungnya sangat besar kan? tetap ya. Ini kalau memang punya pendapat apa? Ya, ini siapa membuat percaya? Kalau dibuat seandainya dibuatmu bisa nggak? Jadi jangan nggak selalu kesini lagi. Yang lampirannya itu Pak. Boleh, karena kan ekspresinya kalau umpamanya, coba jangan kembali ke pasal 5. Pasal 5. Hitungannya tetap sama. Pasal 5. Ini kan alokasi besar ini angkanya Pak. Tahun ini kan tahunan ya. Kalau ditangkap dibunyikan sebelum tahun sebelumnya, yang dibayarkan pada tahun pada bulan Januari sampai dengan ini dibayarkan 2020 ya. Bulan Januari ya. Bulan Januari dan Juni dibayarkan tahun untuk bulan ini. Juli saja dibayarkan tahun akan. Berarti untuk umum. Di Juli Desember tahun Tujuannya nanti nggak menyebutkan tahun lagi. Tapi itu akan berjalan setiap tahun. Tapi yang menjadi persoalan karena alokasi angkanya itu berbeda-beda.
Jadi di lampiran ini tuh ada alokasi per desa, besarannya dari bagi hasil itu desa A menerima sekian, bagi hasil dari pajak sekian, dan dari khusus sekian, dan angka ini. Penetapan jumlah jatuh berjalan. Rumusnya dihitung dengan rumus itu, Pak. Tapi angkanya itu yang iya. Kalau itu penetapan nggak bisa. Ya sebetulnya bisa. Makanya saya mungkin diskusi tadi Pak pada saat perintahnya di PP-nya menceritakan dengan berkatnya apa boleh kita delegasikan dari keputusan alokasi. Karena perintahnya tidak berkatnya. Yang makanya kami setiap tahun memang mengusulkan ini ke sini. Sebenarnya itu kan secara rutinitas berapapun anggaran yang saya terkuji itu makanya naik. Jadi otomatis anggaran alokasi pendapatan retribusi wajib dan pajak 60% siapa, 40% sudah otomatis. Iya, kalau itu otomatis. Nggak perlu menetapkan sudah ditetapkan. Iya, sistem tadi. Sebenarnya ada ditetapkan di sini. Berapa nilai di sini? Iya, bisa ke sini aku kan nanti tergantung yang pendapatan saya itu jadi berubah-ubah. Ya nanti coba kami pertimbangkan. Ya maksudnya biar nggak nyampe. Kesini ya. Mari lakukan siap. Ya nanti kami coba bahas di internal terkait itu. Maka bisa ya PSBB itu yang nanti sudah siap persyaratan. Kalau ada sih. Ini kalau nggak siap nggak apa-apa. Kalau dia nggak siap nggak dapat ambil. Saya kira sekarang Mas Nur, bantuannya siap dulu. perintahkan Mas. Pak itu sama sedikit. oh ya, Kita menentukan kasihan minimal ada dukungan antara kerjasama sekarang ada perubahan nasional kampanye sendiri akan dibuat itu karena apa? Kasus yang akan dilakukan kalau itu ini betul-betul berangkat kepala desa berubah. Kami kemarin juga bisa sama kami di sana Pak Anies, ada undang itu nanti ada jauh sedikit Pak kalau jalan dalam membantu itu kan tidak susah. Misalnya kan sudah dengan satu dan seperti ini seharusnya kita lakukan dengan bantuan kita jadi tahap apabila desa ini memenuhi itu para menjadi desa tertentu menjadi kelompok ada kelompok ada itu kasus itu muncul di masyarakat tertentu itu. Tapi yang tidak begitu ada sama dengan terbentuk memang kelompok ada bisa tertentu. Sebenarnya ini akan diberikan untuk persyaratan tadi mas, bukan kerja itu saja, tapi tambah itu. Ya apa-apa Pak, misalnya cara kita mendapat itu kan satu kekuatan sampai pasir dari sihir. Akhirnya kepala desa akan semakin intensif mencari pendapatan daerah, membantu pemerintah daerah karena ada pembagian hasil. Ya enggak? Tapi kalau dia nggak punya kriteria seperti itu,
Akhirnya kita sudah desa tiba-tiba 60 kalau begitu. Tapi ada cerita tambahan karena desa salah satu saat dengan ada komisi yang berbeda itu kan hasilnya pendidikan konservasi. Ada desa berusaha sampai di beberapa konstitusi. Jadi kalau menjelaskan menunjukkan sebagai satu syarat, dengan pakai tidak akan berkusuk, tidak akan murah, tidak masuk begitu mas. Iya. Jadi sudah itu kan banyak kerja desain itu kan salah satu kerja desain itu tugas sesuatu sangat berat. Jadi ada lagi Pak maksudnya saya ini sampai di mana sangat membantu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awalnya ini sudah tulis sebenarnya sampai sesi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat ini Filipina Rusia yang kita hormati para dinas dan para panduan tapi tidak hormati pasar tapi bakti masih punya sekali Pak Kabut. Kalau tidak tahu bicara kita, maksudnya satu angkatan sama saya. Luar biasa. Sekarang saya didampingi Pak Heru sama guru kita.
mudah-mudahan ini cepat juga. Yang penting bagaimana karena ini peraturan kepala daerah ini teknisnya bisa untuk diimplementasikan. Ini monggo Pak Pantau atau langsung dari Pemerintah silakan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung saja dengan rapat karena pergub ini adalah pergub yang keempat atau ketiga terkait dengan JAD yang sudah kita laksanakan sejak 2019 ingat saya. Dari ekonomian, kemudian ada geser ke dinas sosial sampai kita mencoba tiga sudah siap. Sebetulnya pergub yang kita pun sudah memiliki pergub tahun 2023 kemarin yang apa namanya seyogianya itu awalnya itu ingin kita berlakukan terus dalam kriteria agar tidak mengganti karena memang ya tidak setiap tahun sudah membuat pergub, tapi ternyata ada perubahan kriteria kemudian setelah kita inventarisir melebihi 50% apa namanya dari substansi masalah. Ini Pak Ayu juga. Oh siap, iya, siap. Kalau diminat apa ini? Ya, jadi apa namanya? Ada perubahan yang setelah implementasi dari setelah pasal itu berubah hampir 70%. Akhirnya ya sudah dari OPD itu juga merasa kesulitan kalau harus masuk mekanisme perubahan karena akan melihat dua pergub. Kemudian akhirnya kita cabut dan kita membuat yang baru dan usulannya pun diberikan tahun anggaran dengan maksud biar setiap tahun memang rencananya akan bikin gitu ya karena merasa setiap tahun itu akan ada perubahan kriteria. Namun demikian kami mohon bisa diberikan harmonisasi istilahnya jalan seperti apa. Mungkin ada tempat dari Mas Juan, dari Pak Kapit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berpimpin rapat dari mungkin di sini gambaran umum terkait dengan pergub ini terkait juga misalnya itu sasaran ketentuan penerima BLT, kemudian ketentuan pemberian, besaran dan cara pemberian BLT, tahapan dan mekanisme pemberian nyaluran, dan akan mungkin terkait dengan pengaduan. Barangkali gambaran umumnya terkait dengan pergub pasal teknis ini pembagian BLT sampai 4 itu seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini juga kesempatan di bulan Syawal ya. Tentunya kami dengan pemerintah kabupaten mencoba dengan sering dalam tanda kutip kira-kira dengan berbeda pendapat. Makanya ini muncul di bulan baik kami secara pribadi maupun teman-teman yang lain Pak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila dalam proses harmonisasi ada kita beda-beda pendapat, namanya kepala orang banyak berbeda-beda. Tapi mudah-mudahan tujuannya adalah untuk penyempurnaan draft yang sudah dikirim. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Saya dengan Pak Lukita ini ada tetangga sebelah yang selalu web ini. Ada beberapa yang pada prinsipnya ingin kita diskusikan. Sebenarnya secara ini juga sedikit gambaran buat bidang sosial karena kami sering dengan pemerintah Kabupaten Mojokerto. Jadi harmonya semestinya tidak lama-lama Bapak Ibu sekalian. Karena secara rancangan pun juga sudah sesuai, sudah mengikuti Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang kementerian perdagangan. Cuma ada beberapa penyempurnaan. Kita mulai saja. Yang pertama adalah terhadap sisi. Tadi disampaikan bahwasanya kita ingin bibinya yang dalam tanda kutip langgeng, yang kemudian nanti akan bisa digunakan setiap tahunnya. Nah, judul kalau kita lihat ini kalau kami cermati ini terlalu panjang. Iya. Sedangkan di angka 3 buat 12 nih, Bapak sekalian ya.
sekalian nanti ada isinya lah harmonisasi ini. Undang-Undang 12 tahun 2011. Mohon izin, dasar kami menyampaikan adalah angka 3 2011. Saya masih didulukan oleh seperti itu. Iya, angka 3. Tulis ya, tulis aja 3 gitu. Ya, apa ya? Judul. Kamu search judul. Judul. Terus enter. Terus lagi. Terus lagi. Ya, ke bawah lagi. Enggak, taruh ke atas. Itu angka 4-nya. Angka 3. Naik lagi sedikit. Kamu enggak, bukan gitu. Nama perundang-undangan dibuat secara singkat dengan menggunakan satu kata, frasa, tapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi. Kenapa kok kami menyebutkan judulnya terlalu panjang? Karena memang kami berpatokan pada angka 3, lampiran 2, Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pembentukan perundang-undangan. Di sini menyebutkan sekali lagi, dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, yang maknanya telah mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Kita kembalikan lagi ke draft, Mbak. Ini dia. Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai program pembinaan lingkungan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2024. Kalau menurut kami bacanya pun menghabisi nafas ini ya. Bukan satu frasa yang singkat kalau menurut hemat kami. Makanya itu kami menyarankan untuk judul ini hanya dicantumkan saja petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2024. Ketika Pak Nova tadi menyampaikan kita bikinnya langgeng. Nah, monggo untuk tahun anggarannya ini mau dipakai atau enggak itu monggo. Tapi harapannya yang kita highlight di sini adalah juknis terkait pemberian BLT yang bersumber dari DPHJT. Itu. Terus bagaimana dengan program yang ingin kita kasihkan? Maksudnya program ini berasal kalau kita bicara DPHJT kan berpedoman pada PMK 2115. Yang kemudian di situ ada banyak, ada kesejahteraan, ada perlindungan sosial, ya ada 5 di situ. Yang kemudian salah bukan ini deh, yang tahun 2021. Yang kemudian di situ bentuk-bentuk programnya banyak. Kami menyarankan agar dicantumkan di batang khusus saja. Kemudian di pasal 2. Nanti begitu kita turun masuk pasal 2, nanti akan coba kita kita sesuaikan saja terhadap pasal 2-nya. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah angka 3, lampiran 2, 12-11. Jadi judulnya hanya petunjuk teknis pelaksanaan BLT DPHJT ya, yang bersumber dari DPHJT. Tahun anggaran, monggo kalau memang ini mau langgeng terhadap program ini, nggak tahu tahun depan ada lagi nggak? Ada ya pastinya ya, ada. Tiap tahun ada. Nah itu kalau memang mau langgeng Pak, tidak perlu ditentukan tahun anggaran 2024, yang kemudian nanti besaran atau jangka waktunya itu saja yang dirubah melalui perubahan pasal-pasal itu. Kalau besarannya di keputusan ya, tapi harus di sini Pak. Kalau cuma di keputusan sih, takutnya ada timbul permasalahan hukum di belakang. Jadi gitu ya Bapak Ibu, terhadap judul sekali lagi kami hanya mencantumkan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2024 itu monggo. Tahun anggaran 2024-nya kami kembalikan ke pemerintah daerah. Mau dipakai yang seterusnya atau cukup sampai tahun 2024 saja. Itu Bapak Ibu ya untuk judul. Kemudian turun lagi terhadap konsideran menimbang pada prinsipnya A, B kami sepakat. Monggo. Yang 2 dari bawah. Baris 2 dari bawah
pembinaan lingkungan sosial bidang itu mau diteruskan atau mau dihapus saja kan itu kayaknya berhenti di tengah-tengah mungkin bidang kesejahteraan masyarakat iya itu kayak kok ada yang terhapus kalau judulnya kita persingkatkan mungkin ini juga pesannya kita sesuaikan ya. Nanti tinggal sesuaikan. Terus habis itu yang C, Bapak Ibu, prinsipnya yuridis kami sepakat, tapi ternyata ini mencabut yang lama, yang kemudian ada peraturan Bupati nomor 18. Jadi kami sarankan Pak Nova bahwasanya yang 18 tahun 2003 ya perbuknya saja yang dicantumkan di sini, tidak sesuai betul, karena memang yang 18 2023 dicabut ya dengan yang ini ya. Jadi nanti rasanya peraturan Bupati nomor 18 2023 bla 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 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan dinamika hukum yang ada sehingga perlu diganti. Makanya muncul ini. Karena sekali lagi Pak Gibran itu adalah cita-cita atau harapan tim susun ya untuk apa ini nanti perbunya ini. Itu ya. Terus lanjut. Ini saya tidak perlu menjelaskan di PHCT ya. Pak Noval gitu, karena memang sudah ya, sudah berawal dari 23, 289 itu nggak usah ya itu ya. Saya kayak kayak apa menggarami air laut ini jangan-jangan ya. Nggak usah ya. PMK-nya juga tidak perlu disebutkan ya. PMK-nya. Ya saya masuk ya, perlu di ini apa? Oh ya, kemudian sudah menimbang. Yang 2021 dari mana? Ini aja yang nanti kamu tampilkan ya. Turun lagi dasar keteras, turun lagi dasar hukum mengingat pasal 18, Undang-Undang 12 1950, turun lagi 23, terus habis itu PMK 215. Kalau kami sebenarnya ingin menambah ya terhadap pengelolaan keuangan daerah Pak. Oh, yang perdasar atau yang PP? Oh, PP 12 ya. Iya, PP 12 ya. Karena agak nyambung itu. Ya. Kalau di PP itu ada di 36 ayat 2. Huruf C, PP 12 tahun 2019. Dana bagi hasil bersumber dari pajak terdiri atas PBB, pajak penghasilan, kemudian ada cukai hasil tembakau. Kan berangkatnya dari situ Pak, dari 23 turun ke PP, terus kemudian penggunaan pemasaran evaluasinya diatur dalam. Oke, turun lagi. Tidak ada masalah ya. Terus untuk diktum Bapak Ibu sekalian, karena memang tadi kita sepakat bahwasanya judulnya singkat, padat dan jelas, jadi memang nanti akan menyesuaikan dengan judul yang di atas ya, Bapak Ibu sekalian. Turun lagi terhadap ketentuan umum, terus turun lagi, terus. Ini juga menurut kami tidak ada masalah. Pasal 2. Ini pasal 2, karena memang kami tadi menyarankan terhadap program dan kegiatan tadi kita hilangkan di judul, makanya di pasal 2 kami menambahkan satu ayat di sini. Jadi pasal 2 nanti ada 2. Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian BLT dilaksanakan untuk program pembinaan sosial bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari BPHCT tahun anggaran 2024. Jadi judulnya tidak banyak, tapi kita tuangkan di batang tubuh bahwasanya yang kita pakai ini adalah bidang kesejahteraan masyarakat, pembinaan sosial bidang kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan pasal 3 huruf C PMK 2021 ya, PMK 215 tahun 2021. Menambahkan di sini sasaran pemberian BLT itu kan
buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok. Sedangkan di ketentuan umum buruh tani tembakau itu memiliki pengertian sendiri, buruh pabrik rokok juga memiliki pengertian sendiri. Jadi seharusnya buruh tani tembakau, yang B buruh pabrik rokok, yang C yang buruh pabrik rokok yang punya PHK, dan yang D dan atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena kami lihat berbeda pengertiannya di ketentuan umum. Terus kemudian juga ini pasal 2 ini juga berkaitan dengan pasal 6 ayat 1. Kemudian yang pasal 6 ayat 1 ini intinya sama bahwa sasaran yang disebutkan itu tadi akan diberikan BLT, sehingga kalau dihapus pun pasal 6 ayat 1 ini nanti tidak apa-apa karena intinya kan sudah ada di pasal 2. Iya. Masih banyak. Itu ya, Bapak Ibu ya. Ketentuan pemberian BLT. Ini yang ayat 1 ya? Itu sama ayat 2 itu sebetulnya. Iya, ini bahasa. Ini dimanfaatkan untuk bisa naik ke atas sebenarnya itu ada. Tapi saya sebagai seandainya dalam saya penerima BLT ya dimanfaatkan buat beli rokok, buat Sebetulnya ini sudah pernah kami sampaikan waktu pembahasan tentang kami. Saya kurang sepakat pada saat BLT itu diarahkan untuk kegiatan tertentu, karena pada saat BLT itu diberikan kepada penerima, karena itu bukan hibah. Kalau hibah ada peringatan antara yang menerima dengan bantuan yang kita berikan, gitu kan. Harus dilakukan untuk apa dengan diberikan saja. Tapi kalau sifatnya BLT ini kan seperti bansos, kita berikan ya sudah selesai. Kita kan nggak bisa uang itu kamu pakai untuk beli susu ya terserah mereka. Itu kan repotnya di situ kan. Karena kami kemarin mencoba menampung itu, tapi mohon nanti sesuai hasil administrasi. Kami juga sebetulnya kurang. Ini pun kita cantumkan juga tidak bisa mengingat mereka. Justru saya pertanyakan gimana kontrolnya. Ini juga dari harusnya agak kesulitan pada saat harus mengontrol penggunaan BLT-nya itu diperuntukkan untuk hal-hal tertentu sesuai yang diatur di sini. Iya, karena nggak ada monitoring di situ sebetulnya, ya hanya ketetapan sasaran saja. Tapi untuk pemanfaatannya kan kita nggak bisa. Agak naik sedikit. Sulit Pak. Jadi menurut hemat jadi BLT ini kalau seandainya yang diterima terus habis itu dikasih catatan ini dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian ya dan daya beli masyarakat. Maksudnya bahasa ini yang ada di PMK ya, itu kan secara garis besar tujuan secara nasional adalah untuk ini. Tapi ketika kita dalam pemberiannya, sudah paling dapat ada warung rokok depan di rokok paling kalau saya makanya paling akhirnya buat DPHC kan dibagi hasil juga Pak ya kan. Jadi untuk pasal 6 secara keseluruhan kami sarankan dihapus saja Bapak Ibu ya. Ya, terus naik lagi. Terus ini karena kami pada prinsipnya kita diskusi saja Bapak Ibu ya, biar nanti kami memposisikan diri di sini sebagai masyarakat awam, masyarakat Kabupaten Mojokerto terus membaca ini, gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kriteria buruh tani tembakau yang kemudian nyantol di 2 huruf A tadi ya. Terus yang kriteria buruh pabrik rokok berarti nanti berarti 2B Pak. Ya. Karena memang tadi dipisah ya. Ya, di sini ya dipisah. Kemudian turun lagi sedikit. Ini yang kami bingung ini paling lambat bulan Maret ini loh Pak. Ini gimana ini Pak? Tenaga borongan terhitung paling lambat bulan Maret. Ini maksudnya gimana Pak? Ya, tapi sebagai pekerja dulu dari Dinsos bisa menambahkan ya. Iya, cuma itu adalah tercatat sebagai buruh pabrik rokok di perusahaan yang bersangkutan. Karena kan
pemberian ini kan BLT ini diberikan mulai bulan April. Itu kan terkait dengan pendataan yang dilakukan. Jadi pada saat ada pegawai yang masuknya itu setelah bulan Maret, itu kan tidak terdata dari data yang sudah dikumpulkan oleh BNPB. Kami ini akan melibatkan beberapa pengacara. Nah, makanya kenapa kemudian hanya dibatasi sampai dengan bulan Maret itu adalah pegawai yang bekerja atau yang ada di perusahaan yang bersangkutan itu tercatat maksimal itu bulan Maret. Setelah bulan Maret itu tidak bisa diberikan ya bantuan ya, karena seperti itu. Karena itu terkait dengan mekanisme kemudian dilakukan pendataan, diverifikasi itu kan membutuhkan tahapan yang mungkin membutuhkan waktu, makanya dibatasi seperti itu. Tapi dia sosial mungkin bisa menjelaskan lagi seperti itu. Sama ya, seperti itu. Jadi kalau nggak kita batasi, perusahaannya kan nyetor data itu bahkan mungkin mepet sampai apa namanya sebelum diberikan. Nah, tadi ada kendala di situ. Padahal jumlah dari anggaran yang dikelola pun juga tetap dan tidak memungkinkan untuk makanya dibatasi sampai bulan Maret ya dengan pertimbangan tersebut. Tidak bisa mencakup untuk seluruh pekerja kan saja di setelah bulan April, ada bulan Mei, ada yang masuk baru, dan ini kan tidak masuk di situ. Biar mereka juga tidak menuntut untuk diberikan versi. Mungkin seperti itu lah kurang lebih. Itu adalah pendataannya. Iya. Menunjukkan pendataan terhitung sejak bulan Maret itu. Ya, makanya ini kami perasaannya kemarin terhitung itu maksudnya bekerja di perusahaan itu sampai dengan bulan Maret, maksudnya tercatat. Ya, nanti kami lengkapi mungkin perasaannya. Tapi Iya. Terus yang jadi pertanyaan kami, terus ini pembuktiannya apa Pak kalau dia sampai bulan Maret ini? ada Teman-teman yang memang pekerja atau buruh tetap ini ya, pembuktiannya apa kalau dia memang sampai bulan Maret? Mereka kontrak. bukan berhenti di bulan Maret ya, maksudnya masuk di perusahaan itu, bekerja di perusahaan itu Maret. enggak, maksudnya sampai Maret tahun anggaran ini gitu loh, yang didata itu. Ada tahunnya dia masuknya Ya, Maret ini itu kan nanti ada data dari perusahaan, ya itu ya, minta data ke perusahaan. Nah, makanya dibatasi gitu loh. Nah itu pun masih akan diverifikasi nanti data itu. Yang masuk April Nggak bisa soal seperti itu. Oh gitu ya. Karena ada keterbatasan. Kalau sudah dibatasi itu nambah terus sampai Mei. Iya. Pada saat bantuan belum diberikan misalnya itu akan nambah terus. Dan sedangkan teman-teman ini mendata mungkin bulan ini sudah akan jalan setelah nanti selesai atau begini. Mereka sudah jalan pendataan berdasarkan data ya tercatat bulan Maret di perusahaan-perusahaan. Mungkin seperti itu nanti teknisnya. Kemarin kan yang 3 tahun kemarin ya gitu. Termasuk seperti yang konteks PHK itu juga sama, tapi PHK-nya juga paling lambat bulan Maret. Kalau yang PHK bulan April ya, itu tidak dapat. Tapi misalnya seperti kurang lebih seperti itu, Pak. Status sebagai pekerja buruh tidak tetap. Tapi mungkin bahasanya kami butuh termotivasi untuk seperti apa. Pada waktu dan tenaga golongan terhitung paling lambat bulan Maret. Jadi berstatus sebagai pekerja itu paling lambat bulan Maret. Artinya bekerja di situ ya maksimal kamu masuk di situ bulan Maret. Ada pendataannya di mana? Kalau yang berupa rokok itu dari mana Bu? Dari dinas pertanian? Dari sana. Pelaksanaan pendataannya di sini itu nggak perlu. Ada di belakang. Di pasal Di ini verifikasi validasi Pak, di pasal 10 ya. Ada di situ juga berbicara sumber data. Jadi pasal 10 ayat 2. Oh, sebentar. Ya, mulai ayat 1. Ya, ini melalui Pak nanti. Ya. Tapi data itu sebenarnya dari masing-masing OPD yang ada ini sudah rekam datanya. Jadi tinggal ini balik lagi pasal dibahas. Iya. itu kan harus tahu. Satu lagi Terakhir berartinya di lapangan data. gitu. Masa perusahaan itu menyerahkan. Masalah timeline. Jadi nyambung Sebenarnya dari ini kan tadi tapi dia ngomong terus nanti masuk terus. Apa tuh dia tunjukkan pendataan dilaksanakan status sebagai pekerja perusahaan paling lambat menyerahkan data itu akan dibaca unik begitu. ya. Tadi kita tambahkan ya. Gimana tadi terhitung
Pak Hadis itu bilangnya itu harus tapi di tanggalkan itu nanti disebutkan apa data yang diperoleh itu data Dari perusahaan kapan? perusahaan maksimal itu data bulan Maret yang di pasal 9 pengumpulan dari sumber daya Nggak apa-apa dicantumkan. Laki itu kan, Betul, Pak. jadi kan tahu pada saatnya kapan. Terus kapan perusahaan itu menyetorkan datanya. Terus kapan data itu dibawa ke bawah tim untuk dibuat bersama oleh terakhir. Gitu kan. Kalau gitu nyambung begini kan bingung akhirnya jangan kok masuk terus lah begitu. Iya. Ini Pak Panogo, ini izin Pak. Kalau terhitung paling lambat ini kami coret itu gimana Pak ya? Terus tapi sebagai pekerja, buruh tetap dan atau buruh tidak tetap termasuk buruh kerja waktu dan tenaga borongan, terhitung bulan Maret. Maksudnya tidak usah dikasih paling lambat, langsung aja ditentukan. Oh iya, Bulan Maret gitu maksudnya. otomatis yang bulan Maret yang bekerja ya itu Pak. Iya, bukan lagi nambah paling lambat lagi. Iya, gitu Bang Gip. Ya, siap. Terus tanya memiliki KTP kabupaten itu gimana? KTP-nya Kalau jenengan bawa KTP bukan antara jenengan kan memiliki KTP tersebut. tapi nanti kena yang verifikasi yang harus dulu Pak. Statusnya. Kan kalau di Pedas Gimana? berlintas punya identitas bertempat tinggal di Oh, dilengkapi. bertempat tinggal di kabupaten dibuktikan dengan identitas KTP. Oh siap. Tapi kalau begini kan punya pengertian setiap orang bisa punya identitas punya KTP tersebut. Kalau memiliki katanya. tapi kan dia jatuh di hulu pabrik rokok itu Pak. Ya, intinya kan dulu baru rokok kan bisa saja pinjam KTP dengan yang memiliki yang penting kan begitu. Iya, kalau seandainya KTP saya kota Mojokerto, habis itu saya kerja di sini, berarti kan tidak dapat ya sudah Pak, berarti sudah benar ini Pak. Kalau menurut hemat kami ya, KTP kabupaten Itu kalau yang informasi itu kampung, tapi kalau orang yang kayak beliau, yang penting kan ini KTP kabupaten, mana buktinya menjadi nggak bukan identitas kok. Yang penting kan punya KTP kabupaten bisa kalau baik. Nah, ngomong yes. cuma diperjelas saja. Ya. Yes. Turun lagi pasal 4 Sebelum ke sana aku bicara tentang KTP. yes. Kedepannya KTP ini kan ada dalam sistem elektronik. Apa enggak cuma sekali ya? Nanti kalau KTP ini cuma pakai elektronik, chat juga masuk. Kalau kemarin di pasal satunya Pak, Pasal 1 sampai 18 itu kami ambil definisi dari undang-undang yang juga masalah. Memang sebenarnya kartu tanda penduduk elektronik Pak, cuman selanjutnya disebut KTP. Gitu. Ini apakah dibenarkan atau mungkin perlu dikembangkan? Mungkin benar sendiri. Enggak, saya ambil dari undang-undang itu Pak. Jadi definisinya kami cari memang seperti itu. Ya. Apa cukup itu? Beda. Chip itu KTP yang Yang masih fisik, sekarang masih fisik, ya. sekarang ini pakai HP. Sudah pakai HP. Beda. Iya. Atau mungkin ditambahkan atau bentuk lain apa gimana gitu. Siap. Intinya bisa mengcover apabila terjadi perubahan dengan HP. Oh, siap. Itu masuk di dalam itu biar nggak terlalu susah dan Terhadap KTP ya. Iya. Mesti beres nanti KTP turun lagi. Terus Kak Dudu naik memang bingung mana sebenarnya. Kebanyakan. Tadi pasal 3. Ya toh. Sekarang pasal 4. Pasal 4 ini juga terkena PHK sejak bulan Maret gitu aja Pak ya. Bukan terhitung paling lambat ya. Yang dibutuhkan dengan surat keterangan dari perusahaan. Ini juga sama ya terhadap bulan-bulan tadi. Turun lagi. Nah, mengalir. Kemudian turun lagi pasal 5 turun nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Naik lagi sedikit. Masyarakat miskin dan rentan ini memang sudah disesuaikan dengan
yang di Pasal Permensos kalau nggak Iya, salah. Permensos ya. Kan ada keluarga yang memiliki balita stunting, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kriteria miskin dan rentan kalau di Permensos itu ada beberapa kriteria. Ada yang tidak punya rumah. Ono iki yo bisa be. ini urusan dinsos sangat ya. Iya. Seingat kami itu ada Iya. Iya, nanti mau dicek lagi Bu ya. Takutnya kriteria miskin dan rentan itu nanti yang di sini berbeda dengan ada di Permensos. Jadi memang disesuaikan saja nanti terhadap miskin dan rentan ini ya. Terus ini agak naik lagi ke atas, Mbak. Pekerja pabrik yang tidak menangani secara langsung. Terus kemudian ada pekerja lainnya. Nah ini juga menjadi pertanyaan Pak, ketika ini diperpal ya, tidak ada penjelasan. Nah ini gimana pekerja lainnya ini seperti apa ini? Kalau memang dirasa satpam tenaga kebersihan, tenaga kasar ini juga kami juga, iya kasarnya ini kayak apa nih? Kadang kami juga kerja di sini ya kasar juga nih. Tapi tenaga kasar ini seperti apa Bu? Apakah buruh? Makanya tenaga kasar ini apa ini? Sini juga cleaning service sudah masuk di tenaga kebersihan. Nah, ya disebutkan saja kalau cuma tenaga kasar gitu aja. Iya, maksudnya disebutkan lagi Pak, tenaga kasar ini seperti apa gitu loh. Angkut atau apa? Ya, angkut atau apa. Karena ketika tenaga kasar saja, ketika saya datang, saya bilang, Pak saya tenaga kasar. Nah itu saya minta BLT, nanti bingung juga karena kriteria tenaga kasar di sini belum jelas. Kemudian yang E, ketika A, B, C, D ini sudah mencakup semuanya, yang E dihilangin saja. Pekerja lainnya ini apa ini? Karena memang ya itu tadi ambigu juga Pak, sama dengan yang huruf C tenaga kasar tadi ya. Pekerja lainnya. Ternyata saya di situ, iya, ada ruang lagi. Itu Pak ya, terhadap ayat 2 ya. Terus turun lagi sedikit, ketentuan pemberian BLT. Ini 6, tadi sepakat dihapus ya. Turun lagi sedikit. Ini tidak ada masalah. Ini ada perbaikan norma. Oh iya. Nanti kita besaran BLT sebesar 300.000 per bulan sampai situ aja Pak untuk setiap orang yang memenuhi kriteria. Jelas kalau untuk setiap orang yang memenuhi kriteria sebagai penerima BLT jelas 300.000 kan memang diberikan BLT-nya kan kepada itu. Jadi tidak perlu ya untuk setiap orang yang memenuhi kriteria itu kami hapus Pak. Kemudian jangka waktu pemberian BLT ditetapkan dalam keputusan Bupati. Ini per bulan Pak ya? Iya, 300.000. Besar loh ini. Kalau di daerah lain cuma 200. Tapi tahun kemarin ya 300 sampai 300 ya? Oh, kemudian turun lagi sedikit. 9, tidak ada masalah perangkat daerah. 9, data. Nah, terhadap data ini Pak, akan naik lagi sedikit ya. Terhadap data ini, naik lagi sedikit. Ini agak bertentangan antara 2 dan 3. Lagi, agak, ini. Mulai dari ayat 1-nya lah. Kita baca secara keseluruhan. Kecilnya jadi terlalu besar. Ini loh. Ayat 1-nya dulu. Oh, perangkat daerah yang membidangi urusan sosial mengumpulkan data calon penerima BLT untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Kemudian bawa lagi data sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan berdasarkan pendataan dan atau melalui sistem aplikasi yang bersumber ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian ayat 3-nya selain data yang 5 ini tadi jika diperlukan dapat digunakan data lain. Nah, data lain ini data yang dari mana lagi ya? Ini yang takutnya nanti yang bersumber dari perangkat daerah. Kalau memang ada data lain selain 5 ini, ya mending dicantumkan sekalian aja Bu, data-data apa saja. Artinya kita sudah
dalam pengambilan data ini sudah jelas. Iya. Emang 5 ini belum cukup kok ya. Ini ada data yang membidangi urusan sosial. Terus habis itu urusan kesehatan. Kemudian ada urusan perencanaan pembangunan daerah. Kemudian yang B apa? B apa deh? Data apa deh? Ini pertanian. Terus kemudian ada ketenagakerjaan. Mau izin? Mungkin ini sebenarnya sama halnya dengan kita kebetulan di selain DLT yang bersumber dari DPSN itu juga ada peningkatan BPJS ketenagakerjaan. Betul. Di Pergub itu memang perbedaannya adalah kita langsung menyebut karena ada data-data itu seperti apa ya, pekerja yang apa sih istilahnya itu, saya lupa istilahnya apa, itu seperti tukang beca, lalu apa namanya ya orang-orang ini jualan di apa sih, pokoknya hasilnya minim. Itu memang ada usulan dari pemerintah desa. Nah, mungkin ini awalnya ayat 3 ini untuk apa, untuk mengakomodir itu data yang selain dari kata daerah kan gitu. Apa ada enggak? Kalau enggak ada kan ya itu nanti dihapus saja gitu. Kalau ini memang kemarin kita coba masukkan ini biar sebetulnya biar memberi apa ya, memberi wacan saja, tapi memang menimbulkan mungkin kejelasan pada saat kita kaitkan dengan ayat 2-nya. Iya. Kalau memang ada sih, memang mungkin nanti kita rumuskan kembali apakah itu data dari pemerintah desa atau apa, kalau mungkin ada, tapi ya terkait sebetulnya. Tapi kalau masyarakat yang konteks masyarakat miskin, itu kan juga sudah terdeteksi betul. Masuk ke urusan sosial, ada yang sosial. Nanti kami pertimbangkan untuk mungkin dihapus pada saat memang nggak ada, ya ini menimbulkan seolah dari data itu masih ada data lain yang bisa digunakan, jadi kayak nggak pasti kan. Iya, betul. Masalahnya itu saja, ketika ini mungkin tidak diisi, maksudnya tidak diperkanda ini ya, tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau di sini nanti ketika ada celah, masyarakat sekarang orang ini pinter-pinter tuh, yang kayak gini bisa jadi celah. Saya masuk di data ini. Nggak bisa, itu di Pergubnya itu pasal 3, pasal sekian ayat 3 itu selain data ini bisa. Nah, kita untuk memagri itu aja, ya nanti tidak ada permasalahan hukum ya. Jadi kalau memang tidak ada lagi selain 5 ini ya sudah kita kunci di sini ayat 3 dihapus gitu aja. Ya, siap. Begitu gimana Bang ya? Pasal 7. Ternyata sudah ada yang ditanyakan. Bukan banyak berubah ya, di pasal 7 ini pada intinya ketika mereka buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik yang terkena PHK dan pekerja lainnya itu dapat menerima BLT, misalkan mereka dapat dari pemerintah daerah BLT lainnya, tapi mereka dapat BLT juga. Ya. Kemudian yang di ayat 3 ini maksudnya gimana nih Pak? Iya. Ada komisi di lapangan tadi kan ada sudah ada kriteria sendiri, sudah ada maksimal bekerjanya 4 normal. Artinya kriteria tadi kan sudah ditentukan di pasal 3 dan 4 ya. Kalau PHK itu seperti ini, kalau buruh tani bla 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 seperti ini. Nah, ini mungkin dihapus saja. Iya. Kemudian BLT kepada buruh tani tembakau dapat diberikan kepada penerima yang sama sesuai dengan penerimaan sama sesuai ayat 2 ini mungkin ya. Iya. Terus dengan kondisi real. Nah, ini kondisi realnya seperti apa? Itu maksudnya mungkin kemarin kalau nggak salah, artinya real sesuai dengan yang sudah ditetapkan, kayaknya itu lah masalah. Nanti penerimanya itu harus sama, tapi ya sebetulnya otomatis ya sama antara data dengan orangnya ya sama. Iya. Tapi kalau memang bingungnya hapus saja Pak. Iya. Siap. Untuk ayat 3-nya. Iya. Monggo itu nanti tidak masuk di tanggapan tertulis kami ya. Iya. Terus ini memastikan saja ini 2 orang ya, 1 kakak ya, memang seperti itu ya. Iya, maksimal ya. Iya. Turun lagi. Terus kemudian pasal 10. Ini tim ini. Kami seperti biasa untuk fleksibilitas ya.
untuk ayat 3-nya itu tidak perlu dicantumkan. Jadi nanti langsung saja dicantumkan di keputusan bupatinya. Jadi susunan keanggotaan tim PD sosial, pertanian, dilalang nanti ada inspektorat masuk. Nah, daripada kayak gitu menguji kita sendiri, mending ini tidak usah dihilangi saja, langsung saja ayat 4, turunan sedikit. Nah, ini kemudian dicantolkan di atas ya, berarti tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan bupati. Untuk biar fleksibel kan ya. Kemudian turun lagi penetapan memang nanti ada ini ya, berdasarkan usulan dari perangkat sosial ya, kemudian ditetapkan bupati gunakan sebagai dasar pelaksanaan bupati. Jadi kalau ini tidak ada masalah. Kemudian pasal 12 ini bukannya otomatis ya Pak Ibu? Iya, kami kemarin hanya mencantolkan aja, perlu nggak kira-kira? Kalau kami sih ini kan fungsi Pak ya, akhirnya dalam pelaksananya kan ya sudah, nanti dinas sosial harus melakukan kerjasama dengan tidak perlu dicantumkan di sini. Oke. Ini kan jadi sudah otomatis lah ini. Pasal 12 kami sarankan untuk dihapus. Kemudian pasal 14 ayat 1. Nah ini juga melindungi ya, pada saat penyaluran penerima BLT yang telah ditetapkan harus hadir sendiri di lokasi penyaluran secara pribadi yang dibuktikan dengan membawa KTP asli. Saran penyempurnaan kami, penerima BLT harus hadir di lokasi penyaluran dengan membawa KTP. Kami tidak menggunakan KTP asli, KTP palsu, Pak. Kalau nanti ada KTP asli, berarti ada KTP palsu. Berarti kita cukup ada KTP, itu aja, Pak. Kalau seandainya perlu fotokopi, baru nanti depannya bikin fotokopi KTP, gitu ya. Tapi tidak ada KTP asli, KTP palsu, gitu. Berarti kalau KTP palsu ini berarti fotokopi KTP, ya. Kita sesuaikan terhadap persyaratan ini ya. Jadi sekali lagi terhadap ayat 1 ini, pada saat penyaluran penerima BLT yang telah ditetapkan, kan sudah ditetapkan dari keputusan bupati, jadi sudah tidak perlu dicantumkan ya, harus hadir sendiri. Ketika saya tadi baca di belakang, aku ngejak bapak kopi ya mas, aku ngejak anak kopi ya, kan gitu. Berarti kan hadirnya berdua jadinya Pak. Jadi hadir sendiri ini juga ambigu juga ya. Tapi kita harus hadir. Coba ya, penerima BLT harus hadir di lokasi penyaluran dengan membawa KTP, aja. Kita singkat seperti itu. Kemudian 14.2, ketika sakit, BLT dapat diberikan melalui kunjungan ke alamat penerima BLT. Ya, nah ini yang jadi pertanyaan lagi. Ini pembuktian kalau penerima BLT sakit itu dari mana? Itu Pak PR yang mana Pak? Oh iya, ya kan? Surat keterangan sakitnya dari rumah sakit milik pemerintah. Iya. Jadi kan tahu sakitnya dari mana kita kalau nggak ada surat keterangan dari rumah sakit seperti itu. Kalau kan kita Berani kembali loh. kita main. Iya, kita ya, Iya. artinya ya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat 1, penerima BLT ini nggak usah dikasih apabila pada saat pelaksanaan itu Pak ya, penerima BLT yang tidak dapat hadir gitu Pak ya. Nanti coba kita anukan Pak ya, udah di tanda tulis Pak ya, gitu Pak ya. Cuman memang yang kami tanyakan di sini ini pembuktiannya seperti apa? Apakah harus membawa surat keterangan dokter atau seperti apa? Karena kalau tidak ada pembuktian ini, saya sebagai yang satu bilang aja sakit biar diantar, ya kan? Ya kan? Tanpa harus Pak, tanpa harus datang loh ya, tinggal diantar, iya. Itu malah merepotkan teman penyalur ya, yang dimana ini nanti titip pos ya. Jadi kita bikin anunya saja. Tapi ini gimana nanti? Ya. Kalau Ibu izin ini berarti penyalurannya secara tunai langsung ke rekening. Soalnya kan ini juga
di pasal 13 itu di ayat 4 baru penyalur menyalurkan dana BLT kepada penerima BLT. Nah ini belum ada disalurkan secara tunai apa transfer belum ada. Tunai ya berarti ya. Berarti ayat 4-nya ditambahi. Kemudian untuk penyalurannya itu berapa bulan sekali juga belum terlihat. Per bulan ya? Itu ya dapatnya per bulan. Cuma sekali Singapura. Oh, jadi setahun itu Dikasihkan. 4 bulan sekali berarti. Sekali penyaluran cuma 4 bulan langsung Mas, kok saya jadi dulu sama besaran BLT ditetapkan sebesar 300 per bulan. Dan 300 per bulan kan asumsinya setahun. Iya. Gimana itu? Di pasal 8. Nah ini tuh dapatnya 300 saja atau 300 kali 12 bulan? 300 kali 4. Jadi ini 4 bulan itu adalah menyesuaikan dari anggaran dari BPD. Tahun kemarin itu berapa Bu? Tahun kemarin 3 apa 4 bulan? Tahun kemarin 6. Nah itu jadi setelah dihitung dan sebagainya itu memang nggak memungkinkan kalau 1 tahun. Nah biasanya itu di keputusannya kita bunyikan setiap bulan itu untuk berapa bulan. Itu menyesuaikan dengan anggaran BPD yang diterima gitu loh. Kalau kita bunyikan di sini, jadi per bulan ini tetap diterimakan setiap per bulannya itu sekian, tapi banyak bulannya itu kita tetapkan di keputusan sesuaikan dengan anggaran. Dia masuk di ayat 2-nya itu. Ada jangka waktu diatur. Nah, jangka waktunya kita tetapkan di keputusan. Yang penting 300 per bulan. Iya, per bulan. Kalau 4 bulan tadi maksudnya ke keputusan. Walaupun kadang memang ada penyalurannya itu dilaksanakan secara sekaligus, artinya itu 300 kali 4 diterimakan dalam 1 kali penyaluran, 1 acara lah katakanlah seperti itu. Jadi kayak kayak dirapel gitu, belum ya? Seperti jenisnya. Makanya kita tidak bunyikan karena besaran berapa kalinya itu bisa naik turun. Seperti yang kemarin 6, ternyata sekarang hanya 4. Iya. Tidak ada masalah berarti. Turun lagi sedikit. Terus tadi saya yang berapa ya? Nah ini 14 ya. Ini tadi yang tadi saya sampaikan ya, pembuktian terhadap sakit enggaknya itu dari mana ya? Ya. Kemudian turun lagi pasal 15. 15 ini juga bingung ini. Ini apabila pada saat penyaluran terdapat penerima BLT yang telah meninggal dunia, BLT dapat dipindahkan atau diterimakan kepada salah satu ahli waris dari penerima BLT dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Mohon izin ini kami rubah Pak Noval. Jadi dalam hal penerima BLT meninggal dunia, nanti akan kami tuangkan dalam tanggal tertulis. Ini sudah kami ketikkan ini. Dalam hal penerima BLT meninggal dunia, BLT dapat diberikan kepada ahli waris. Itu ayat 1-nya. Kemudian ayat 2-nya, pemberian BLT kepada ahli waris bagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi kita pecah ini, nanti akan kemudian jadi 3 ayat ya, pasal 15 ini. Terus kemudian yang bingungi itu juga terhadap persyaratannya. Ini juga bingungi nih. Surat keterangan kematian dari desa atau KTP asli penerima BLT. Nun sewu, kalau saya tidak salah monggo dikoreksi. Kalau KTP, kalau yang bersangkutan sudah meninggal bukan sudah ditarik ya? Iya. Nah, makanya itu. Ini berarti cukup surat keterangan kematian ya? Dari desa, KTP asli penerima BLT tidak usah. Ya. Terus surat keterangan waris dari kecamatan. Nah, ini kamu juga nanya juga nih. Ini rencananya dari kecamatan juga. Iya, karena apa iya kecamatan bisa mengeluarkan surat keterangan waris? Dalam kasus mungkin bukan ini ya, apa kayak putusan tanah. Waris? Iya. Enggak kan PPA juga kecamatan juga bisa. Kalau di satu kecamatan. Iya. Untuk waris? Iya. Termasuk juga kami itu di samping pengadilan. Oh. Nah ini rencananya dari kecamatan. Iya, terus nanti surat keterangan warisnya dari mana, Pak? Kalau kecamatannya dihapus? Bisa dari kecamatan, bisa dari desa. Oh iya, berarti jangan dihapus, Pak. Kalau ditambahin gitu aja.
Iya, desa Yang atau pasti kecamatan atau desa gitu aja. desa atau kecamatan juga. Iya, begitu juga kematian yang di atas. Nah, kalau orangnya masuk ke kecamatan, ya kan? Berarti kecamatan atau desa gitu aja ya. Kecamatan atau desa. Terus kemudian fotokopi KTP ahli waris. Nah ini begitu sudah ada surat keterangan kematian, ya berarti tidak perlu ada surat fotokopi. Ini ahli waris itu ahli waris ya, bukan dengan penerima BLT ya. Fotokopi KTP ahli waris, oke. Atau KTP ahli waris itu aja. Iya, KTP ahli waris gitu. Ini nanti ditunjukkan apa dikumpulkan Bu? Cukup ditunjukkan saja ya. Maksudnya ada di fotokopi masukkan map, habis itu diserahkan dulu nggak ya? Berarti nanti secara fisik Dinsos pegang ini. Oh, ya berarti harus difotokopi semua ya. Rangka berapa Bu? Satu. Oh gitu. Tapi itu nanti kan ada sih Bu, dengan sosialisasi mengenai mekanisme itu kan ada sih. Harus kita silakan dijelaskan di situ gitu. Iya, Fotokopi hal seperti itu kadang kalau di rumah kan terlalu bingung kan. makanya itu nggak usah Bu ya fotokopinya ya. Silakan ya disampaikan pada saat sosialisasi. Ya, terus yang huruf D nih, ini juga bingung ini. Surat kuasa dari salah satu ahli waris. Nah ini kalau seandainya sendiri nih, maksudnya ahli waris ini ya, iya, enggak. Terus surat kuasanya dari mana? Terus kalaupun berdua, ngapain kok harus ada surat kuasa juga? Nggak usah. Ya sudah, waktunya kan sudah ditetapkan. Ya kalau tadi terbatas satu kakak dua orang, ya berarti ya iya, ya kalau itu Terus yang kuasa yang dari siapa ke siapa? makanya itu Pak yang bingungin. Oh iya, makanya itu. Surat kuasa dari satu ahli waris. Ini juga bingung ini. Saya baca gitu, katanya bener-bener dia opo gitu. Kan sudah ada aturan waris ya. Iya. Soal dengan batas keterangan manusia itu sebetulnya bukan satu. Kalau satu Iya, tidak ada masalah. Iya. Waris itu loh. Iya. Terus mereka minta hak semua yuk. Kami bingung, yuk. Makanya ini maksudnya sebenarnya untuk mengcover itu bila mana ahli warisnya itu lebih dari satu. Terus ada surat kuasa. Kan biar tak rebutan nanti semua mengajukan jadi ahli waris gimana? Seperti kalau mengurus itu kan memang harus ada kuasa dari yang Jelas yang ahli ada. waris. Ya, siap. Maksudnya di situ maksudnya. Iya. Mungkin bisa ditambahin apabila lebih dari satu Ya. yang D-nya. Surat kuasa gitu. Iya, apabila ahli warisnya Bila ahli waris lebih dari satu. Iya. Ya, untuk syaratnya nanti diatur lagi Pak ya. Iya. Mungkin gitu ya. Terus kemudian bawahnya, yang kemudian nanti jadi ayat 3 ya. Tadi kan yang pertama adalah dalam hal penerima BLT meninggal dunia, BLT dapat diberikan kepada ahli waris. Terus kemudian itu ayat 1-nya. Kemudian ayat 2-nya pemberian BLT kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Itu ini Pak ya isinya. Yang kami juga bingung ini nanti menormalnya di mana. Kemudian ayat 3-nya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diserahkan ahli waris kepada penyalur pada saat pelaksanaan penyaluran BLT. Itu pakai untuk penyempurnaan normanya. Lanjut 16. Ini sudah tidak ada masalah. Kemudian BLT tunggu dulu tak baca dulu. Tidak ada masalah nih, Be. Oke, lanjut 16 oke. Turun lagi 17. Dana BLT yang tidak dapat disalurkan selanjutnya dikembalikan oleh penyalur rekening kas umum daerah ini juga tidak masalah. Kemudian 18 pengaduan. Kami tidak sepakat Pak kalau di sini namanya posko. Iya, kami lebih nyarankan di sini unit layanan pengaduan ya. Akhirnya nanti ditetapkan sama keputusan Bupati Pak Nabang. Jadi dasar pembentukan unit layanan pengaduan dari Bupati. Kemudian pasal 18 ini kami sarankan 3 ayat untuk mendukung pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pemberian BLT dibentuk unit layanan pengaduan. Terus kemudian unit layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertempat pada perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
Kemudian unit layanan pengajuan sebagai muasar 1 ditetapkan dengan keputusan bupati. Monggo isinya nanti mau ada inspektorat, mau ada mungkin ada dinas lain, Pak, kejaksaan, pengadilan, biasanya gimana sih, apa sih internal saja ini, monggo. Tapi kalau posko, ini kan pos komando berarti ini. Nah, kita mengenal itu ya, jadi kita bikin unit layanan pengaduan aja. Kemudian kami juga menyarankan di sini ada pembinaan dan pengawasan, Pak Nopal, ya, karena memang ini BLT ya. Jadi seperti biasa normanya kepala daerah ya, prinsipnya bupati melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT. Pengawasan pembinaan pengawasan sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh siapa Pak yang namanya pemerintah berarti kan usaha sosial ya, pada daerah. Gitu ya, terus melakukan laporan mungkin atau mungkin ditambah biar ada ke atas loh, dalam tanda kutip nanti ke atas ya, tetap ke bupati ya. Jadi memang mungkin nanti bisa ditambahkan atau mungkin ditambahkan ke pengaduan. Oh ya. Pembinaan dan pengawasan, pembentukan ULP, tapi monggo nanti seperti apa. Kalau kami sih pengaduan ini maksudnya ke pembinaan dan pengawasan juga. Oh iya. Dalam melaksanakan pembinaan pengawasan, bupati membentuk unit layanan pengaduan seperti itu ya. Oh, iya. Tapi monggo sih nanti seperti apa, apakah unit layanan pengaduan berdiri sendiri, pembinaan pengawasan berdiri sendiri, atau pembentukannya itu tidak bisa kita langsung kita eksekusi juga tugas. Dalam rangka kegiatan ini kan setiap unit kan sudah ada SOP. Oh ya. Itu di situ kan selalu ada pengaduan. Soalnya nanti mencoba lagi pos baru lagi. Apa nggak sebaiknya dihapus saja nangkal yang bisa sebetulnya. Kita ada nggak yang mengenai pengaduan? Ada. Iya, makanya ada piringan gitu. Iya. Sudah ada just langsung di sana kalau pengaduan. Ya, makanya kita tadi tidak sesimpel itu ternyata untuk menentukan pos pemilihan pemacaran apa itu layanan. Kalau memang gitu tidak ada ya pakai yang itu. Untuk pemilihan. Iya, tampaknya nanti kayak SOP dan segalanya. Ya, hapus itu. Iya, berarti dihapus ya pengaduan ya. Iya. Tapi ditambahkan terhadap pembinaan dan pengawasan Pak. Oh iya, iya, pembinaan pengawasan. Dan di bentuk pembinaannya apa, pengawasannya apa? Karena biasanya cuma bukan aja pembinaan pengawasan, tapi kegiatannya begitu apa nggak di itu kan bedanya OPD, harus luluskan. Berkali kali lipat. Terus pasal 19 ini yang memang tadi dicabut ya. Ini yang saya masukkan dalam prosedur C tadi. Pasal 20 ada masalah. Turun lagi, habis bupati ya ini ada namanya. Biasanya tidak ada namanya ini biasanya. Kalau di kabupaten lain tidak ada namanya. Biasanya saya kritisi loh. Ini saya sudah nama. Ini aman. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata mungkin dalam penyampaian bercandanya. Ya lagi kami mengucapkan terima kasih dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Pak Ibu dan siap. Mudah-mudahan tanggapan yang segera masuk dan segera seperti biasanya aku juga tetap di kegiatan itu kasih kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah. Siap. Pak, Gila. Ini apa lagi maksudnya? Hah? loncat harus ya Mbak. Iya. Iya, terima kasih ya. Waalaikumsalam.
Heru, namanya Mas Heru. Mas, iya. Bu, makasih ya, monggo. Di sini nggak sih? Aku udah bawa lagi. Kemarin aku udah pakai. Sebenarnya kalau dia itu belum minum air ketiga. Bayangin. Ya, terus ya, terima kasih banyak. Dan bukan akan sekedar masalah, jadi antara ya, silakan keluarga dari Ya, ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, apa itu yang itu ya karena yang lain aku berlaku Kayaknya yang kedua. Sudah saya harapkan sebelum jam 12. sebelum 12. Berempat tadi. Tadi itu gini, yang bisa di sini ya bapak langsung situ.